Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ajit Oper selaku penyuluh agama kantor urusan agama Kecamatan Namlia yang sempat hadir pada pagi hari ini, kedua mempelai yaitu Bapak Armin dengan Ibu Nur Hayati yang sungguh sangat berbahagia. Alhamdulillah, tiada kata pantun dan syair yang lebih indah, hanyalah ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kalian berdua dapat mengikuti bimbingan tentang psikologi keluarga yang sebentar nanti akan menghadapi rumah tangga yang bahagia. Dan juga patut bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan izin sebentar nanti untuk kalian berdua meraih cita-cita, yaitu untuk hidup bersama yang disahkan oleh ikatan perkawinan. Salawat dan taslim kepada junjungan tercinta Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah rela merintis perjuangan Islam, yang telah mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya sehingga di bawah telapak kaki mereka itu ada surga. Bapak Arwin yang berbahagia bersama Ibu Nur Hayati, dalam perkawinan ini tidak seindah yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan hari kemarin itu hanyalah bahagia, seperti waktu kita masih pacaran, bahagia saja yang terukir di hati kita. Tidak pernah terlintas suka maupun duka. Yang terlintas hanyalah bahagia. Tapi sesungguhnya sebentar nanti kita akan menghadapi rintangan, tantangan, dan berbagai macam halangan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu kita harus punya kesiapan mental. Mental itu sangat penting. Yang pertama itu adalah kesiapan jasadianya, kesiapan fisiknya. Jadi kesiapan fisik ini penting. Kenapa? Karena ini sudah ada kerjasama antara BKKBN, Kementerian Agama, dan Dinas Kesehatan. Untuk menjaga ini jangan sampai sebentar nanti yang kawin ini dia punya fisik tidak siap. Kalau fisiknya tidak siap, maka sebentar nanti apa yang kita khawatirkan itu akan terjadi. Kenapa? Jangan sampai melahirkan anak yang di bawah normal, yaitu yang stunting. Stunting ini banyak menyerang anak-anak kita, baik itu masih di dalam kandungan maupun dia setelah lahir. Anak ini lahir dalam kondisi tidak normal, di bawah standar, dan ciri-cirinya itu dia pendek. Dalam ilmu kesehatan, kita tanya dokter kemarin, kalau anaknya fisiknya seperti itu akan berpengaruh kepada sendi-sendi kehidupannya, akan berpengaruh kepada fisiknya, akan berpengaruh kepada umurnya, akan berpengaruh kepada pendidikannya. Oleh sebab itu ini dicegah mulai dari awal, mulai dari dalam kandungan, sehingga kita tidak melahirkan generasi-generasi yang lemah. Pemerintah inginkan kita lahirkan generasi yang tangguh untuk kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Itu kesiapan fisiknya. Makanya sekarang ini harus ada keterangan dari kesehatan bahwa ini sudah layak untuk menikah.
jangan sampai mengandung penyakit. Tapi saya yakin dan percaya kalian berdua itu adalah orang yang sehat. Sehat jasmaninya dan insya Allah sehat juga rohaninya. Karena beta sering lihat kamu dua ini rajin sembahyang. Gitu. Terus yang kedua itu adalah kesiapan fikriahnya, kesiapan mental. Mental ini sangat penting. Itu harus diperhatikan karena kita sudah bukan lagi hidup sendiri, bukan hidup lagi dalam satu keluarga, tapi kita hidup dalam kungkungan keluarga yang lain. Jadi keluarga Buton dengan keluarga Sori sudah menjadi satu saat ini. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah perkawinan itu adalah ikatan yang kokoh, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-21 Allah berfirman, mithaqan ghalidha, ikatan yang kokoh. Ada 3 ikatan yang kokoh. Mithaqan ghalidha ini ada 3 kali disebut di dalam Al-Quran. Mithaqan ghalidha yang pertama itulah perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan para rasul. Mithaqan ghalidha yang kedua adalah perjanjian antara umat Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Mithaqan ghalidha yang ketiga adalah perjanjian suami istri yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Dan ketika perjanjian ini dia goyah, maka arsy-Nya Allah juga akan goyah. Ada 2 yang dapat menggoyangkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah anak yatim piatu yang belum diberi makan, dan yang kedua adalah suami istri yang cekcok dan tidak diselesaikan dengan secepatnya. Ini arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala goyah. Jadi ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mencapai keluarga yang bahagia. Jadi keluarga yang bahagia itu yang pertama itu saling jujur. Suami jujur kepada istri tanpa menyimpan kebohongan satupun dalam hidup ini. Dan ketika kita sudah menyimpan kebohongan, maka kebohongan itu akan terus berlanjut. Begitu juga Nur Hayati. Nur harus juga jangan pernah menyimpan kebohongan kepada suami. Kenapa? Ketika engkau menyimpan kebohongan, maka kebohongan itu juga akan berlanjut. Maka keluarga yang bahagia tidak akan kita capai. Yang berikutnya adalah memahami kondisi istri. Istri kita ini di dalam rumah itu dia bekerja 24 jam. 24 jam dari pagi sampai pagi kembali itu dia bekerja. Padahal dia bukan pembantu. Tapi dia mengerjakan itu semua hanya demi baktinya kepada suami. Istri kalau mau masuk ke dalam surga itu gampang. Berbakti kepada suami dengan setulus hati, engkau akan menjadi ratu di dalam kehidupannya. Tapi suami ini Nur Hayati untuk mencapai surga itu paling susah. Istri keluar rumah tidak pakai jilbab, suami yang ditanya. Istri tidak sholat, suami yang ditanya. Anak tidak sembahyang, anak tidak mengaji, suami yang ditanya di hari kiamat. Jadi tanggung jawabnya suami ini begitu besar. Jadi tidak, tadi kita sampaikan tidak seindah yang kita bayangkan, tanggung jawabnya ini semakin besar. Tapi ketika kita menghadapi tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya, maka disitulah kita nikmati bagaimana indahnya kehidupan di dalam berkeluarga. Jadi semua itu akan kita nikmati kalau istri itu mencurahkan kasih sayangnya kepada suami, dan suami juga mencurahkan perhatiannya kepada istri, sehingga istri ini merasa terlindungi. Tapi kalau tidak merasa terlindungi, maka rumah tangga bahagia itu kita tidak akan capai. Kita tidak akan nikmati. Ya, seperti itu. Karena harus memahami kondisi istri. Apalagi kalau istri itu sudah hamil, itu dia sudah semakin lemah dan itu dia membutuhkan suami ada di dekatnya.
Jangan pernah menyakiti istri, jangan pernah membentak istri. Kenapa? Karena ketika kita memarahinya, ketika kita membentaknya, maka akan berpengaruh kepada fisikisnya. Ketika berpengaruh, maka janin yang ada di dalam rahimnya juga itu akan berpengaruh. Kenapa? Karena makannya istri sudah menurun, minumnya istri sudah menurun, semua seleranya itu menurun. Oleh sebab itu ini harus dijaga agar bayi yang dikandungnya itu tetap sehat dan lahirlah keluarga yang kita idamkan, keluarga yang soleh dan solehah. Dan itu yang sangat kita harapkan dalam kehidupan berumah tangga. Semua orang mengharapkan itu. Anda mengharapkan itu, kita semua juga mengharapkan itu. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita berumah tangga. Kemudian kesiapan fi'liyahnya, kesiapan ekonominya juga itu harus ada. Istri mau tetap cantik, istri mau tetap baik di dalam pandangan orang, itu juga harus fi'liyahnya ada. Ekonomi itu harus ada, tapi istri juga harus ingat bahwa yang mengatur nanti juga ada disampaikan